Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ataupun mengakhiri aktivitas pada hari ini, hendaklah kita sedikit meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Shalom teman-teman, di sini saya akan membahas tentang penyesalan tanpa pertobatan. Ada di 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai dengan 13. Ingat gak teman-teman itu kapan terakhir kali datang untuk memohon pengampunan kepada Tuhan? Nah, nas hari ini itu memperlihatkan alasan yang umum gitu loh ketika orang memohon pengampunan Tuhan, yaitu karena tidak tahan gitu loh menanggung hukuman dari Allah. Ketika Yoas tidak menjauhi penyembahan berhala, Allah itu menyerahkan Israel ke tangan Raja Aram. Israel tidak berdaya melawan Aram. Karena itu Yoas memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian Allah pun itu menyelamatkan mereka. Tetapi kelepasan dari Allah itu tidak mengubah sikap Yoas dan bangsa Israel kepada Allah. Mereka itu enggak menjauh dari dosa, bahkan terus hidup di dalamnya. Ini tuh yang membuat sikap penyesalan tanpa pertobatan. Sikap ini tuh sering juga kita temukan teman-teman pada orang Kristen. Penyesalan tanpa pertobatan itu terjadi ketika kita lebih takut kepada konsekuensi dosa ketimbang kepada dosa itu sendiri gitu loh. Penyesalan itu timbul hanya karena kita dihukum Allah. Jika enggak ya enggak akan ada penyesalan gitu loh. Sikap ini juga terlihat dalam mempraktikkan ritual penyesalan seperti kayak menangis, terus berkabung, menundukkan kepala sebagai pertunjukan di hadapan Allah bahwa kita itu pantas untuk diampuni. Kita berharap bahwa sikap itu menenangkan hati Allah sehingga itu menghentikan hukumannya. Ya seakan-akan kita itu kayak bisa menyogok atau menyuap Tuhan gitu loh. Dampaknya kita nggak bisa transformasi hidup gitu loh seperti orang Israel. Kita tidak bisa menjauh dari dosa-dosa, melainkan terus hidup dalam dosa itu. Ini tuh kayak praktik pertobatan yang salah. Allah itu nggak menghendakinya. Allah itu menghendaki pertobatan batiniah. Apa sih pertobatan batiniah itu? Yaitu perubahan sikap hati. Hal ini tuh berarti mengasihi Allah karena siapa Dia, bukan karena berkat ataupun hukumannya loh ya. Kita itu menempatkan Allah sebagai pusat dan arah kasih kita ke tempat yang memang seharusnya, yaitu ya cuma satu, tahtanya. Oleh kasih kepada Allah, kita membenci dosa dan menolak godaan si jahat yang merebut tahta Allah itu. Mari teman-teman kembali ke pertanyaan yang bagian awal. Kiranya penyesalan dengan pertobatan menjadi jawaban kita. Kiranya anugerah pengampunan Allah itu menuntun kita kepada transformasi hidup. Begitu. Untuk menutup firman ataupun renungan pada hari ini, hendaklah kita kembali lagi bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga seluruh kebijakan yang ada dalam firman-Mu yang kami dengan hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.